Selamat pagi saudara-saudara, kita lanjutkan kuliah kita untuk membahas fotosintesis. Yang pertama kita akan membicarakan mengenai fotosintesis C3. Siklus yang menggunakan asam fosfogliserat untuk membentuk gula fosfat yang lain itu disebut dengan siklus Calvin atau fotosintesis C3. Siklus Calvin ini terjadi pada bagian stroma dari kloroplas dan terdiri dari 3 tahap yang utama, yaitu tahap karboksilasi, tahap reduksi, dan tahap regenerasi. Pada tahap karboksilasi terjadi pengikatan CO2 dan H2O pada ribulase 1,5-bifosfat untuk membentuk 2 molekul asam fosfogliserat yang adalah merupakan sebuah asam karbon 3. Inilah yang menjadi asal penamaan fotosintesis, yaitu fotosintesis C3, karena asam perantara yang terbentuk pertama kali pada waktu pengikatan CO2 adalah asam dengan karbon 3. Pada selanjutnya adalah tahap reduksi, di mana pada tahap ini gugus karboksil pada asam fosfogliserat itu direduksi menjadi sebuah gugus aldehid. Pada tahap yang ketiga, yaitu pada tahap regenerasi, ini adalah tahap pembentukan kembali dari ribulase 1,5-bifosfat yang diperlukan untuk mengikat CO2 pada proses karboksilasi yang berdifusi melalui stomata. Kita bisa lihat diagram dari fotosintesis C3 ini. Kita lihat di sini, tadi sudah dikatakan prosesnya, siklusnya berlangsung dalam 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap karboksilasi, di mana CO2 secara kovalen diikat oleh ribulase 1,5-bifosfat untuk kemudian membentuk asam karbon 4. Selanjutnya asam karbon 4 yang terbentuk ini yaitu tadi adalah asam fosfogliserat. Itu mengalami proses reduksi ya, menggunakan ATP dan NADPH, lalu terbentuklah karbohidrat. Itu dalam tahap reduksi. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah tahap regenerasi, di mana terjadi pembentukan kembali ribulase 1,5-bifosfat. Jadi pembentukan kembali asam ribulase 1,5-bifosfat yang merupakan molekul akseptor CO2, sehingga dengan demikian prosesnya dapat berlangsung terus berlanjut. Jadi siklus fotosintesis C3 atau siklus Calvin ini dapat berlangsung terus menerus. Yang selanjutnya ini adalah gambar lebih detail untuk proses tadi siklus Calvin, mana kita lihat di sini dari proses fiksasi karbon fiksasi. Kemudian ini adalah proses reduksi yang nanti menghasilkan karbohidrat. Kemudian proses regenerasi untuk ribulase 1,5-bifosfat. Selanjutnya adalah fotosintesis C4. Spesies yang memproduksi asam karbon 4 sebagai produk pertama setelah fiksasi CO2 itu yang disebut dengan spesies-spesies dengan tipe fotosintesis C4. Hampir semua C4 adalah tanaman monokotil, terutama rumput-rumputan, seperti tanaman rumput, tanaman jagung, tanaman tebu, dan sorghum. Dalam reaksi fotosintesis C4, CO2 dikonversi menjadi asam karbon 4 berbentuk malat dan aspartat yang terjadi melalui kombinasi dengan fosfoenol piruvat
untuk membentuk asam oksaloasetat dan ortofosfat. Di dalam proses fotosintesis C4 ini ada suatu siklus asimilasi karbon. Jadi ada siklus asimilasi karbon atau PCR cycle. Dalam PCR cycle ini, prinsip dasar siklus asimilasi dalam fotosintesis C4 melibatkan dua jenis sel dan melewati 4 langkah. Jadi yang pertama, asimilasi CO2 dan ikutannya untuk menjadi asam karbon 4, untuk menjadi asam karbon 4. Kemudian selanjutnya yang kedua, asam karbon 4 ini ditransport menuju sel bundle seed. Selanjutnya tahap ketiga, asam karbon 4 ini mengalami dekarboksilasi, kemudian CO2 terlepas. CO2 yang terlepas ini masuk kemudian ke dalam siklus Calvin yang nantinya akan menghasilkan karbohidrat. Kemudian asam karbon 3 yang juga terbentuk kemudian ditransport kembali menuju sel mesofil untuk kemudian dirubah lagi menjadi akseptor, mengalami proses regenerasi untuk membentuk akseptor CO2 yaitu fosfoenol piruvat. Ada 3 tipe dari fotosintesis C4. Yang pertama yaitu adalah tipe enzim malat NADP. Kita lihat diagramnya di sini. Ini adalah mesofil cell dan ini adalah bundle seed cell. Jadi kita lihat CO2 yang masuk ke dalam sel mesofil kemudian difiksasi oleh fosfoenol piruvat membentuk asam oksaloasetat, kemudian mendapatkan NADPH berubah menjadi asam malat. Ini semua masih terjadi di dalam mesofil cell. Selanjutnya mesofil cell ditransport menuju sel bundle seed. Dan kemudian dengan bantuan enzim NADP malat itu CO2 terlepas dan masuk ke dalam siklus Calvin. Sementara piruvat itu ditransport kembali menuju mesofil cell untuk mendapatkan proses terjadinya proses regenerasi membentuk fosfoenol piruvat. Sehingga dengan demikian fosfoenol piruvat sebagai akseptor CO2 dapat memfiksasi karbon dioksida untuk membentuk asam oksaloasetat kembali sehingga siklusnya menjadi lengkap. Tipe yang kedua adalah tipe enzim malat NAD. Sama prosesnya, di mana di sini fosfoenol piruvat akan memfiksasi CO2 menjadi asam oksaloasetat. Tetapi di sini asam 4 karbon yang terbentuk itu adalah asam aspartat. Kemudian setelah asam aspartat terbentuk pada mesofil cell, kemudian ditransport menuju ke bundle seed dan kemudian mengalami bereaksi dengan asam ketoglutarat membentuk asam oksaloasetat dan kemudian dengan enzim NAD malat itu karbon dioksida terlepas, karbon dioksida kembali masuk ke dalam siklus Calvin untuk kemudian nanti terjadi karbohidrat dan piruvatnya ditransport kembali ke sel bundle seed untuk mengalami regenerasi membentuk fosfoenol piruvat yang merupakan akseptor CO2 tadi. Tipe yang ketiga adalah tipe enzim fosfoenol piruvat karboksikinase. Prosesnya juga sama, fosfoenol piruvat menfiksasi CO2 kemudian menjadi asam oksaloasetat, kemudian dengan asam glutamat membentuk asam aspartat, kemudian ditransport menuju bundle seed dan dengan asam alfa ketoglutarat menjadi asam oksaloasetat
dan dengan bantuan enzim fosfoenol piruvat karboksinase, CO2 terlepas masuk ke dalam siklus Calvin, sementara fosfoenol piruvatnya kembali masuk ke mesofil sel untuk yang digunakan tadi untuk menfiksasi CO2, sehingga siklusnya menjadi terus dapat berlangsung. Jadi tipe fotosintesis secara prinsip berbeda pada satu, jenis dari macam asam karbon 4 yang terbentuk, apakah asam malat atau asam aspartat yang diangkut ke dalam sel bundle seed, dan jenis dari asam karbon 3 piruvat atau alanin yang dikembalikan ke sel mesofil. Yang kedua, jenis dari enzim yang mengkatalisa proses dekarboksilasi dalam sel bundle seed. Tiga variasi fotosintesis C4 ini dinamakan berdasarkan mekanisme dekarboksilasi yang terjadi. Di dalam sel mesofil atau sel bundle seed, reaksi yang berbeda dapat terjadi pada kompartemen yang berbeda, seperti yang terjadi pada sitosol, mitokondria, atau kloroplas. Gambar selanjutnya memperlihatkan struktur gambar sel daun yang diiris, memperlihatkan di mana di sini sel mesofil dan sel bundle seed. Di sini di sel mesofil seperti tadi sudah dikatakan terjadi pengikatan karbon dioksida oleh asam oksaloasetat yang kemudian berubah menjadi asam malat. Sesudah menjadi asam malat kemudian masuk ke dalam bundle seed, mengalami proses dekarboksilasi, CO2 terlepas masuk ke dalam siklus Calvin, sementara piruvat kemudian dikembalikan ke mesofil sel untuk kemudian diregenerasi untuk menjadi asam fosfoenol piruvat yang merupakan akseptor CO2 tadi. Ini adalah gambar secara diagramatik epidermis, kemudian sel mesofil dan sel bundle seed. Jadi CO2 masuk ke sel mesofil menjadi asam oksaloasetat, kemudian berubah menjadi asam malat. Asam malat kemudian ditransport menuju ke bundle seed. Di bundle seed asam malat mendapatkan proses dekarboksilasi, melepaskan CO2. CO2 masuk ke dalam siklus Calvin yang nanti kemudian akan menghasilkan karbohidrat. Asam piruvat kemudian ditransport kembali ke mesofil sel untuk dirubah lagi menjadi asam fosfoenol piruvat yang merupakan akseptor CO2. Ini adalah gambar secara lebih detail reaksinya. Jadi dapat disimpulkan pada pembagian kerja metabolisme antara sel mesofil dan sel bundle seed. CO2 awalnya diikat menjadi asam karbon 4 pada sel mesofil, kemudian asam-asam ini dipindahkan ke sel bundle seed, di mana asam-asam ini kemudian didekarboksilasi. CO2 yang dilepas kemudian difiksasi pada siklus Calvin di dalam kloroplas pada bundle seed, di mana sukrose dan pati adalah hasil yang diperoleh dalam proses ini. Setelah proses dekarboksilasi dari asam-asam karbon 4, molekul 3 karbon yang terbentuk seperti piruvat dan alanin dipindahkan kembali ke sel mesofil, di mana asam-asam 3 karbon dirubah menjadi fosfoenol piruvat, sehingga fiksasi CO2 dapat terus berlangsung di sel mesofil. Tabel 1 menunjukkan adalah diagram dari pembentuk asam C4 yang ditransport ke bundle seed, kemudian dekarboksilasi enzimnya apa, variasi namanya apa, asam yang dikembalikan ke mesofil apa, dan contohnya. Misalnya di sini C4-nya, asam C4 terbentuk adalah asam malat, kemudian variasi namanya NADPNE, NADPME, C3 yang dikembalikan ke mesofil adalah piruvat, dan jenis contoh tanamannya adalah jagung dan sorghum. Demikian kuliah kita untuk fotosintesis. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.